Head coach Persela Fahri Husaini mengatakan dalam pertandingan sore ini tentunya sangat puas melihat permainan di lapangan. Akan tetapi puas bukan pemecah telur selama ini baru menang selama 8 bulan. Namun uji coba kali ini tentunya resmi melihat gemuruh penonton Persela serta penonton Gresik United. Entah mungkin saking lamanya tidak melihat pertandingan dan hadir secara langsung di Surajaya, Lamongan. Yang membuat saya puas itu bukan karena telur yang 8 bulan nggak pernah menang itu terpecahkan sekarang, bukan itu ya. Karena buat saya ini uji coba, menang itu bukan menjadi prioritas utama, ya, tapi tetap kita harus mensyukuri bahwa akhirnya kami bisa meraih kemenangan dalam pertandingan yang menurut saya ini resmi. Ya, dihadiri penonton, di depan penonton Persela juga semua, tentu ini memberikan hiburan untuk supporter Persela yang mungkin selama ini mereka nggak pernah melihat timnya hadir langsung, tidak pernah juga melihat timnya meraih kemenangan. Ya. Terlepas dari skor 4-1, saya melihat pemain fisik, teknik, taktik, dan mental sudah jauh meningkat pada saat pertama. Namun semua pemain ini tentunya bukan pemain lama, namun semua ini pemain baru semua. Sedangkan untuk pemain lama hanyalah 6 orang. Sedangkan pemain baru telah didapatkan dari seleksi, melamar tentunya. Pelatih tak mudah untuk menyatukan pemain-pemain baru tersebut dalam waktu singkat. Setelah melihat proses 4 gol tentunya sangat baik sekali melalui open play, servis, dan mampu bermain tempo tinggi 2 kali 45 menit. Menurut Fahri, memang saya tidak mengganti pemain di babak pertama karena ingin melihat sejauh mana fisik pemain sekarang. Dengan hasil seperti ini, sehingga sangat berterima kasih dengan pemain dan supporter yang sudah hadir memberikan dukungan tim ini. Terlepas dari skor 4-1, saya melihat secara keseluruhan apa yang diperlihatkan pemain, kalau indikatornya itu fisik, teknik, taktik, dan mental, saya merasa bahwa mereka sudah jauh meningkat dibandingkan pada saat mereka pertama berkumpul, ya. Ini pemain ini bukan pemain lama, ya. Ini pemain-pemain baru semua. Ya, pemain lama hanya berapa? 5 atau 6 orang kemarin. Yang lainnya adalah pemain-pemain baru yang kami dapatkan dari seleksi pemain yang melamar. Ya, tentu nggak mudah kami tim pelatih untuk menyatukan pemain-pemain dalam waktu yang singkat. Tapi apa yang mereka perlihatkan hari ini, proses 4 gol juga cukup baik, ya, melalui open play, kemudian melalui set piece juga ada. Kemudian mereka juga sanggup bermain dengan tempo tinggi 2 kali 45. Saya memang berusaha untuk tidak mengganti banyak pemain di babak pertama. Saya ingin melihat sampai sejauh mana kebugaran mereka sebelum Liga 2 ini mulai. Ya, terima kasih untuk pemain, untuk penampilannya yang luar biasa. Terima kasih untuk supporter yang sudah hadir memberikan dukungan kepada tim ini. Mudah-mudahan dukungan yang positif ini akan memberikan dampak positif juga buat tim ini, ya. Mudah-mudahan dengan dukungan positif ini menjadikan dampak positif juga untuk pemain. Pastinya setelah pertandingan ini tentunya masih ada evaluasi seperti halnya banyak peluang yang terbuang. Justru harus bisa memanfaatkan peluang tentunya. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi di mana peluang yang seharusnya menjadi gol. Namun proses pemain yang menciptakan gol tentunya sangat diapresiasi. Selain itu juga pemain sendiri sempat kehilangan kontrol setelah menang 2-0. Tentunya kejadian tersebut nampak seperti halnya melawan Deltras, akan tetapi bisa kembali dan menambah gol. Ya, tentu harus ada bahwa mereka masih banyak membuang peluang. Ya, kalau melihat tadi kami nggak menang 4-1. Ya, kami nggak menang 4-1. Ada banyak. Babak pertama kami punya peluang, babak kedua kami punya peluang. Tapi ini sepak bola. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi kami ketika beberapa peluang yang harusnya jadi gol tidak menjadi gol. Tapi proses mereka menciptakan peluang itu saya perlu apresiasi. Ya, kemudian yang kedua, mereka sempat
kehilangan kontrol ketika setelah menang 2-0. Ya, setelah menang 2-0, ini yang saya khawatirkan tadi kejadian pada saat kami lawan Deltras itu terjadi kembali. Ya, ternyata mereka masih bisa mengatasi itu. Nah, ini hal lain lagi adalah mereka harus bisa mengatur ritme, harus bisa mengatur tempo permainan. Nggak bisa main bola itu dengan tempo tinggi terus. Ya, ini mereka main dengan tempo, kalau istilah pembalap itu gaspol. Kedepan sendiri diharapkan bisa mengatur ritme tempo permainan, karena bermain sepak bola tak bisa bermain tinggi terus. Menurut Fahri, sebelum Liga bergulir, Persela butuh 3 kali uji coba lagi dengan tim berkualitas. Gamal Ayatollah, Lamongan.